Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita bab 1 tentang bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan tentang perpangkatan bilangan bulat. Apa itu perpangkatan? Nah, mengingat kembali arti pemangkatan. Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian yang berulang untuk bilangan yang sama. Misalnya, di sini ada 3 pangkat 2. Artinya 3-nya ada 2 kali. Maka 3 kali 3 sama dengan hasilnya 9. Kemudian ada 4 pangkat 4. Berarti 4-nya ada 4 kali. Perkalian yang berulang dengan bilangan yang sama. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 256. Kemudian ada negatif 3 pangkat 3. Artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 adalah positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 27. Kemarin sudah Ibu jelaskan rumus-rumusnya ya. Positif kali positif hasilnya positif. Nah, secara umum perpangkatan ditulis untuk sembarang A bilangan bulat dan N bilangan asli. Berlaku A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N faktor. Nah, kemudian di sini ada contoh soal dari perpangkatan bilangan bulat. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada 10 pangkat 2, artinya 10 dikali 10 hasilnya 100. Negatif 8 pangkat 3, artinya negatif 8 dikali negatif 8 dikali negatif 8. Hasilnya adalah negatif 512. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang B, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, berlaku untuk bilangan yang sama. Misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, maka menjadi A pangkat M ditambah N. Kalau perkalian berarti pemangkatannya berubah menjadi tambah. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan menjadi A pangkat M dikurang N. Kalau pembagian berarti pemangkatannya berubah menjadi pengurangan. Dalam kurung A pangkat M pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikali N. Nah, agar lebih paham kita lanjut ke contoh soal. Sederhanakanlah 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan yang sama. Jadi misalnya di sini 3, maka yang ini juga 3. Jadi bilangannya harus sama ya. Kalau perkalian berarti pemangkatannya berubah menjadi pertambahan. Maka 3 pangkat 3 ditambah 4. Maka menjadi 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 berapa nih? Jumlahkan ya. Terus yang contoh kedua, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Maka menjadi 3 pangkat 6 dikurang 2. Maka menjadi 3 pangkat 4. Berapa nih? Kalian jumlahkan sendiri. Yang nomor 3, dalam kurung 3 pangkat 4 dikali pangkat 5. Maka menjadi 3 pangkat 4 dikali 5. Maka menjadi 4 kali 5 pemangkatannya jadi 20. Maka 3 pangkat 20. Nah, yang nomor 4, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3. Tutup kurung pangkat 4. Nah, kalau pembagian tadi pemangkatannya diapain? Dikurang. Maka 5, 9 dikurang 3, pemangkatannya jadi 6. Maka 5 pangkat 6, buka kurung dan tutup kurung, pangkat 4
ya, kita tulis lagi. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti pemangkatannya berubah menjadi perkalian. Maka 5 pangkat 6 dikali 4, maka menjadi 5 pangkat 24. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Jadi, sebelum kita bahas, pecahan itu sudah kalian temui waktu di SD. Jadi, insya Allah kalian sudah paham. Nah, yang pertama ada pengertian pecahan. Nah, Ibu berikan gambarnya. Nah, misalnya ini yang di akhirnya nih. Ini ada 1 bagian, 1/4 bagian, 1/2 bagian, dan ini 3/4 bagian. Yang kedua ada mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan juga sudah pernah dibahas waktu di sekolah dasar. Susunlah deretan pecahan 3/4, 5/6, 1/2, dan bentuk pecahan terbesar. Jadi urutan terbesarnya adalah 5/6, 3/4, dan 1/2. Kemudian ada jenis-jenis pecahan. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. 1/4, 2/8, 3/4, dan seterusnya. Yang pembilang yang atas dan yang penyebut yang bawah. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari atau sama dengan penyebutnya. Contoh 25/4, 7/2, 10/3, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran juga sudah pernah dibahas di SD. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atau bilangan bulat dari bagian bilangan pecahan. Contohnya 1, 2/3, 3, 1/4, dan seterusnya. Nah, ini contohnya, nyatakan 25/4 menjadi pecahan campuran. Penyebutnya adalah 4. Kita tulis dulu 4. 4 kali berapa yang mendekati 25? 4 kali 6. Kemudian ditambah berapa untuk menjadi 25? Ditambah 1. Nah, jadi 4 kali 6, 24, ditambah 1, 25. Jadi pecahan campurannya adalah 6 1/4. Nah, di sini ada bentuk desimal ya. Bisa kalian baca. Dengan menggunakan pengertian tersebut, maka bilangan desimal dapat diubah menjadi pecahan atau pecahan murni. Nah, ini bilangan desimalnya 0,5. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Diperkecil sama-sama dibagi 5 menjadi 1/2 ya. Nah, sedangkan persen artinya perseratusan, ditulis dengan notasi persen seperti ini ya. Jadi pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Contoh 20/100, maka 20%. 53/100, 53%. Nah, di sini ada yang D, operasi hitung pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dulu. Nah, jadi ini contoh pecahan yang berpenyebut sama. Sama-sama penyebut 5, karena sudah sama penyebutnya maka tinggal kita tambah saja. 3 tambah 1, 4 menjadi 4/5. Paham ya kalau untuk penyebutnya yang sama. Contoh pecahan berpenyebut tidak sama. Misalnya 3/8 ditambah 7/24. Nah, ini ada penyebutnya berapa? 8 dan 24. Kita harus mencari KPK-nya, ya kan? Jadi kita pakai yang mana? 24. 24 dibagi 8, 3 kali 3, 9. Ditambah, ini kan lambangnya ditambah. 24 bagi 24, 1 kali 7, 7. Jadi
ini kan penyebutnya sudah sama, maka sudah bisa kita jumlahkan. 9 tambah 7 adalah 16/24. Karena masih bisa disederhanakan, bisa dibagi, maka kita bagi 8. 16 dibagi 8 adalah 2. 24 dibagi 8, 3. Nah, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya adalah 2/3. Nah, begitupun juga contoh yang kedua ini sama ya. Nah, terus ada perkalian pecahan. Jadi hasil perkalian dua pecahan diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran harus kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. 3/8 dikali 4/7. Karena kalau pecahan yang perkalian tidak perlu mencari KPK. Jadinya kita bisa langsung mengalihkannya. 3 dikali 4, 12. 8 dikali 7, 56. Nah, sama-sama masih bisa kita sederhanakan. Didapat menjadi 3/14. Nah, yang ini juga sama contoh yang B. Yang B, karena soalnya masih berbentuk pecahan campuran, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Bisa kan? 1, 2/5 menjadi pecahan biasanya berapa? 7/5. Paham ya? Nah, ini yang terakhir ada pembagian pecahan. Untuk membagi suatu pecahan dengan pecahan lain sama artinya dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua. Nah, jadi kalau pembagian itu pecahan yang sebelah sininya dibalik. Contoh, tentukan hasil pembagian pecahan berikut. 3/4 dibagi 5/6 sama dengan, untuk mengerjakannya kita dibalik. Kalau dibalik yang pecahan yang ini artinya berarti yang di sini dikali, berubah tandanya. 3/4 kita turunkan dikali, nah ini kan 5/6 menjadi 6/5. Nah, sudah bisa dikali, makanya tinggal kita kalikan. 3 dikali 6, 18. 4 dikali 5, 20. Sama-sama bisa disederhanakan. Didapat menjadi 9/10. Nah, Ibu akan menjelaskan yang ini. Jadi untuk mencari KPK-nya, ini kan karena penyebutnya tidak sama, maka kita perlu mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 6. Nah, ini Ibu kasih contohnya ya untuk mencari KPK. 4 dan 6 dibagi 2 dulu. Kenapa harus dibagi 2? Karena harus dibagi dengan bilangan yang paling kecil. 4 dibagi 2 bisa kan? Nah, 6 juga dibagi 2 bisa. Maka kita harus mulai dari yang terkecil. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Ada yang masih bisa dibagi 2? Ada. Nah, kita harus membaginya 2. Bagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti turunin. Nah, dibagi berapa? 3 dibagi 2 nggak bisa kan? Berarti dibagi 3. Nah, ini kan udah jadi 1, tinggal turunin aja. 3 bagi 3, 1. Nah, KPK-nya adalah, nah ini kita kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Berarti KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 2, 6. Ditambah 12 dibagi 6, 2. 2 kali 4, 8. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka bisa kita jumlahkan. 6 tambah 8, 14/12. Nah, masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 2. Berarti 14 bagi 2, 7.
12 bagi 2, 6. Jadi hasilnya adalah 7 per 6. Kalau mau jadi pecahan campuran berarti penyebutnya dulu tulis 6. 6 kali berapa yang mendekati 7? 6 kali 1. 6 kali 1, 6. Ditambah berapa biar hasilnya 7? Ditambah 1. Maka pecahan campurannya adalah 1 per 6. Nah, semoga video dari Ibu bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih.